Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas unit yang satu ini, yaitu Toyota Soluna tahun 2000. Di sini mobilnya berwarna abu-abu, asli dari lahir. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau kita nyari mobil terutama sedan, yang pertama harus dilihat yaitu list kaca, dimana di sini tidak boleh ada sileran sedikit pun. Karena apa? Seperti biasa, list kaca ini kalau ada sileran itu biasanya bocor dan di dalamnya kropos. Terus yang pertama list depan, pokoknya semuanya lihat. Dilihat semuanya, dilihat. Nah, ini kan nggak ada sealernya sama sekali, masih utuh bawaan dari pabrik. Terus selanjutnya belakang pun sama, harus tidak ada sealeran. Nah, di sini tidak ada sealeran sama sekali. Oh, teman-teman, biasanya kalau sealeran dalamnya itu kropos dan mudah bocor seperti itu. Terus selanjutnya yaitu warna, dimana cat itu penting ya teman-teman. Kan catnya masih mulus. Terus bukan masalah mulus saja, tetapi di bagian-bagian sini harus diketuk, apakah kaleng atau dempul gitu. Kalau biasanya kalau bunyi dempul itu seperti kita ngetuk ke pintu, tok 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 tok. Kalau kaleng breng 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 seperti ini. Nah, terus semuanya diketok. Karena apa? Biasanya mobil yang sudah pernah cat 2 kali ataupun udah kropos itu biasanya catnya tebal, dan ini terjadi pada ekstaksi ya teman-teman, atau bekas taksi. Nah, ini kan unitnya ini sendiri asli GLI, bukan bekas taksi gitu. Terus selanjutnya itu biasa ya teman-teman, kita lihat dari dashboard. Nah, dashboardnya utuh atau tidak. Ini alhamdulillah dapat yang utuh ya teman-teman, boleh dilihat semuanya utuh. Ini maaf ya, ada masker belum dibuangin. Ini alhamdulillah semua utuh. Nah, di sini, terutama di sini, bagian sini teman-teman. Biasanya kalau bekas taksi ini dashboardnya rusak gitu. Terus kalau bekas nabrak atau apa, biasanya dashboard itu udah pada rusak gitu. Terus dilihat di sini dan di sini teman-teman. Ini dashboard tengah harus ada dan harus masih mulus. Ini sendiri joknya masih bludru dan masih tebal teman-teman. Nah, di sini. Ini untuk eksteriornya seperti ini teman-teman. Ini lampunya nyala, plafonannya rapi gitu. Pokoknya kalau usahakan kalau nyari sedan itu yang seperti ini teman-teman. Karena apa? Biasanya mobil-mobil yang seperti ini tidak capek teman-teman. Dalam artian dibeli untuk kolektor atau untuk koleksi. Ini sendiri kilometernya 242.609 km. Ini real ya teman-teman, real. Karena apa? Bisa dilihat dari sini, setir kulit jeruk. Walaupun ini udah dibalut, biasanya ini di sini-sini itu masih kulit jeruk. Itu menandakan bahwa kilometer ini real. Terus dari segi bawah biasa tuh, kita lihat dari bawah, biasanya ini kan udah tambahan. Nah, kalau sudah kilometernya lebih, itu biasanya udah nggak karu-karuan. Terus di bagian kopling itu udah otak. Ini enggak, alhamdulillah. Terus ini untuk colokan, ini tambahan ya teman-teman. Untuk port USB ini tambahan. Nah, terus selanjutnya kita tes jalan. Tuh, ini kan manual.
apakah loncat atau enggak, itu menandakan bahwa mobil itu baik apa enggaknya gitu, dalam artian capek atau enggaknya. Terus selanjutnya itu kita lihat biasa teman-teman, bagian mesin. Nah, bagian kap mesin tuh kita buka. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat dari kelingan-kelingan sini. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, kelingan. Tuh, kalau banyak banget kelingan seperti ini menandakan masih asli ori. Tapi kalau ininya biasanya kan kalau bekas laka, ini lurus teman-teman. Tidak ada kelingan. Kalaupun ada kelingan kayak gini dibikin dari tempul, bunyinya nggak teng 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 tapi dok 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 gitu teman-teman. Terus selanjutnya dilihat dari apron atau tulangan. Nah, tulangan ini. Nah, tulangannya apa namanya, lurus atau enggak. Terus ini kan bekas patian-patian pabrik ini. Nah, seperti itu. Pokoknya dilihat lah sedetail mungkin. Terus ini tulangan sini. Nah, walaupun ini geset-geset tapi kan masih ada kelingan asli dari pabriknya gitu teman-teman. Kalau biasanya kalau udah nggak ada kelingan pabrik itu apa ya teman-teman, di sini nggak bentuknya seperti ini, nggak kayak gini. Biasanya dibikin rata atau dibikin lurus sekalian. Terus selanjutnya biasa dari segi mesin itu dilihat dari bawahnya, apakah ada yang rembes atau tidak. Nah, ini kan nggak ada yang rembes ya teman-teman. Ini udah tak cuci mesinnya, jadi kelihatan meling. Pokoknya kalau lihat mesin tuh lihat dari bawahnya, jangan lihat kotornya. Biasanya kalau rembes apa enggaknya itu dilihat. Kalau rembes jangan dibeli, pokoknya jangan dibeli gitu aja. Terus walaupun mesinnya bersih tapi tiba-tiba ada netes gitu di bawah, jangan dibeli pokoknya. Tapi kalau mesinnya kotor tapi tidak ada rembes di bawah, nggak ada oli netes, itu gampang teman-teman, nanti dicuci aja ke tukang salon, insya Allah mesinnya akan seperti ini. Terus selanjutnya yaitu sikring diusahakan dibuka, terus dilihatin ada sikring yang dilepas atau enggak, dalam artian dipindahkan gitu loh, bukan dari sini. Terus habis itu kita nyoba starter mobil untuk mendengarkan suaranya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, terus ini kan suaranya masih halus ya teman-teman. Terus ini kalau bisa itu kita pakai itu jangan sampai ampere air radiator itu di bawah aja teman-teman. Usahakan itu di tengah. Karena apa? Kalau di tengah itu berarti menandakan mesin itu pembakarannya sempurna. Tetapi kalau di bawah itu biasanya mesin itu boros teman-teman. Terus kalau di atas itu ada masalah di radiator maupun mesinnya terlalu irit atau mungkin apa ya teman-teman, intinya overheat gitu. Pokoknya jangan sampai lebih dari setengah, jangan sampai di bawah setengah, usahakan di tengah-tengah. Terus selanjutnya yaitu yang dicek AC. Nah, ini untuk angin keluar ya teman-teman. Terus selanjutnya ini sangat penting, ini pengaturan freon. Biasanya rata-rata kalau mobil-mobil itu pengaturan freonnya udah dimatikan teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ini kan mati AC-nya, cuma angin saja. Terus ini baru naik freonnya. Nah, kalau ini dimatikan terus diganti dengan temperatur yang biasa, yang harga-harga 60 ribuan itu, yang aftermarket itu susah ngaturnya di dalam sana. Itu biasanya nanti jangka panjangnya itu ke apa namanya, dinamo AC-nya itunya. Jadi dinamo AC nanti bakalan bekerja terus dan akhirnya bakalan jebol gitu teman-teman.
Nah itu harganya lumayan ya teman-teman. Terus sehabis AC yang dicek yaitu biasa ya teman-teman. Ini tombol-tombol dicek apakah berfungsi dengan normal. Ini hazard berfungsi normal. Terus wiper, ini intro masih bekerja, ditunggu. Nah terus selanjutnya ada ini, terus kecerutan ini nyala kecerutannya ya teman-teman, the power of kecerutan. Nah itu apa namanya saya nggak tahu, intinya udah bilang kecerutan ya kecerutan tuh. Terus sen kanan, sen kiri pokoknya nyala. Terus lampu senja nyala, terus lampu besar. Nah gitu teman. Terus nah ini kan mobil udah elektrik ya teman-teman, dalam artian udah menggunakan mirror. Nah mirrornya dicoba teman-teman, ini ke kanan ya, saya coba aja. Nah ini kan masih berfungsi teman-teman. Nah terus selanjutnya yang kiri teman-teman, kelihatan ya teman-teman. Nah itu kacanya kerja. Nah gitu, pokoknya kalau mobil-mobil kayak gini harus dicek semuanya. Terus power window ya teman-teman, ini untuk kunci central lock, ini dicoba juga teman-teman. Ini untuk kunci, ini untuk membuka. Pokoknya kunci ini harus, ini kunci membuka, harus dicoba berfungsi atau enggak. Terus selanjutnya yaitu power window, ini untuk depan kanan fungsi ya teman-teman dengan baik. Terus kiri juga berfungsi dengan baik, depan kiri. Terus selanjutnya belakang kiri berfungsi dengan baik. Nah terus selanjutnya belakang kanan berfungsi dengan baik ya teman-teman. Nah itu menandakan bahwa mobil ini dalam artian power window-nya tidak bermasalah. Biasanya kan ada tuh power window yang bermasalah, itu ya dalam artian dandannya itu ya, memperbaikinya itu alatnya sendiri itu udah harga 200 ribuan. Itu dinamonya itu 200.000, untuk pemasangannya biasanya 100.000 sampai dengan 150. Itu kisaran satu pintunya 350 sampai 400.000 teman-teman gitu. Terus nah ini dari sini ya teman-teman, biasanya sedan yang tahun 2000-an itu harus rapi seperti ini teman-teman. Kalau nggak rapi jangan dibeli teman-teman, karena apa, biasanya ada yang kropos. Terus sehabis itu kita lanjut lihat ke, nah ini tombol-tombol ini harus berfungsi. Ini untuk bensin, pompa bensin. Coba kita lepas. Oh ya itu berfungsi, lihat kan belakang teman-teman. Terus selanjutnya itu untuk bagasi, kita lihat bagasi, kita matikan ya teman-teman. Pintu bagasi itu tidak boleh berat gitu teman-teman. Dan selanjutnya, nah ini teman-teman, di sini kelingan seperti biasa saya bilang di video sebelumnya, dilihat kelingan-kelingan ini apakah masih ada. Ini biasanya kalau kelingan ini masih ada, menandakan bahwa mobil ini tidak bekas laka, terus tidak pernah insiden, intinya gitu. Nah ini pokoknya tidak pernah sampai dengan fatal, insiden fatal. Kalaupun mundurin tembok atau apa kan wajar ya teman-teman, tapi tidak sampai sefatal yang kena sini. Itu biasanya dilihat dari ini. Terus ininya seperti itu. Terus selanjutnya ini biasa karet-karet harus ada. Bentar, karena apa, kalau rembes nanti yang kalah dek bawah sini itu teman-teman. Ini alhamdulillah tuh masih utuh teman-teman. Ini Saluna tahun 2000 ini masih utuh semua, barang istimewa. Walaupun ada yang warna-warna gitu tapi tidak ada korosi. Ini alhamdulillah. Dan ini ada di sini ada pembuangannya, jadi tidak ada yang kropos gitu teman-teman. Untuk ini tadi sendiri untuk bensin agak macet ya teman-teman, mungkin kurang oli karena musim hujan biasa. Terus selanjutnya ini biasa ya teman-teman, pintu seperti biasa kayak
kap depan dan bagasi belakang, yaitu kelingan. Yang penting kelingan dilihat. Terus ini dilihatin semua teman-teman. Karena apa? Kalian harus lihat. Biasanya itu mobil bekas laka atau apa Fajar sini, biasanya sini tidak serapi ini. Walaupun ini kena ya teman-teman, dalam artian ada gesekan di ini, tapi ini tidak pernah laka. Karena apa? Saya berani jamin 100% karena ini banyak kelingan, masih lipatan-lipatan asli brake. Terus selanjutnya bagian sini ya teman-teman, seperti biasa dilihat sini pada keropos atau tidak. Nah, dengan cara misalkan ini kotor, ada kotoran, kita bersihin, itu bakal kelihatan. Ini kan udah bersih ya, alhamdulillah tidak ada keropos. Nah itu teman-teman, ini shockbreakernya baru. Terus ban juga kita lihat dari keutuhan ini, apakah masih layak atau enggak. Ini alhamdulillah masih sekitaran 70%, 60-70% bannya. Terus pintu depan, nah nih seperti biasa ya teman-teman, kelingan. Terus keseluruhan, dalam artian keseluruhan pintu harus jegrek. Karena apa? Kalau jegrek turun glek itu biasanya engselnya sudah kendor, karena mungkin laka ataupun apa ya teman-teman, anak kecil buat gandulan, buat apa ya, buat ayunan anak kecil gitu. Terus lihat dari list sedan biasa ya teman-teman, list di sini nih dari depan sampai belakang itu harus lurus, jangan sampai nggak lurus gitu. Dan paling itu aja sih dari saya tipsnya. Paling untuk velg ya apa ya, nggak orisinil nggak apa-apa. Misalkan ini kan punya Toyota juga, itu nggak apa-apa. Kalau orisinil ya alhamdulillah. Tapi kalau mau dibesarin, itu lihat ukuran aslinya berapa. Misal aslinya ini 14, itu naiknya 2, itu aja. Dan segitu dari saya. Bila Anda menyukai video dari saya, mohon bantuannya untuk channel ini berkembang, yaitu dengan cara share, komen, like, and subscribe. Jangan lupa ya teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.